Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari awal untuk pembuatan soal di Google Form. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang soal multiple choice dan multiple choice dengan gambar untuk beberapa soal dan soal esai, serta untuk mengekspor dalam bentuk Excel. Ya baiklah, yang pertama kita buka terlebih dahulu Google Chrome, kemudian ketik alamat webnya yaitu forms.google.com. Kemudian buka alamat email masing-masing. Setelah terbuka, silahkan klik formulir baru plus yang kosong ini. Kemudian untuk yang pertama kali, yaitu silahkan diberi judul. Nah, agar pindah baris silahkan ditekan Shift Enter seperti ini. Shift lalu Enter. Oke, seperti itu caranya. Ini deskripsi silahkan diisi sesuai yang diperlukan. Ini saya mengarang tanggal dan hari, silahkan nanti sesuaikan dengan keperluan. Setelah mengisi judul, jangan lupa untuk mengisi title yang ada di pojok kiri atas. Klik di sini, maka akan secara otomatis akan masuk. Agar tidak panjang, silahkan disingkat PAT. Setelah itu masuk ke settings atau setelan ikon gerigi ini, kemudian klik kuis, kemudian klik jadikan ini sebagai kuis. Untuk nilai boleh ditampilkan segera, boleh nanti sesuai dengan keinginan. Responden dapat melihat apabila ingin ditampilkan pertanyaan tidak terjawab, maka ini di checklist. Jawabannya benar langsung ditunjukkan juga di checklist kalau misalnya ingin ditunjukkan, dan nilai poin bila ingin ditunjukkan. Nilai poin per soal disimpan. Setelah itu masuk ke pertanyaan. Di pertanyaan ini kita tampilkan untuk soalnya sudah saya persiapkan dalam bentuk Word. Nah, ini soal yang tahun lalu. Untuk pertanyaan pertama yaitu pertanyaan lalu jawaban yaitu gambar. Untuk cara agar tidak mengekspor satu-satu gambarnya, silakan melihat video yang sebelumnya. Ini di copy untuk pertanyaan, kita geser, kita tarik, lalu geser ke kiri. Nah, sebelah kanan Google Form, dan paste. Opsi 1 dari gambar, cari untuk gambar lilin. Kemudian opsi 2 gambar kursi. Ya, seperti itu untuk soal dengan pilihan jawaban yaitu sebagai gambar.
Untuk opsi ini misal bisa dikasih teks yang lain, misal ini A, ini B, ini C, ini D. Karena apa? Karena jawaban hanya gambar tidak diperbolehkan, harus ada teksnya. Tambahkan masukkan jawaban. Oh enggak, keliru. Jadi tadi untuk memunculkan ini, memunculkan tempat kunci, itu ada di pojok kiri bawah. Nah, ini ada tulisan kunci jawaban. Silakan diklik. Nah, sebagai contoh, semisal di sini ada 30 soal dengan poinnya itu adalah 60, maka masing-masing soal itu adalah 2. Bagaimana kalau semisal ini poinnya 2,5? Ya sudah, kalau gitu kita beri poin 25. Nanti perhitungannya bagaimana kita lihat nanti. Tambahkan masukkan jawaban. Nah, ini jawabannya kita tentukan. Jawabannya minum, berarti minum jeruk. Kemudian poinnya 25, selesai. Oh iya, satu lagi. Sebelum kita masuk ke soal, kita buat terlebih dahulu. Yaitu apa? Nama, nomor absen, kelas, dan kode validasi bila diperlukan. Kita klik plus. Nah, karena ini ada di bawah, kita tarik ke atas dengan cara apa? Dengan klik pada titik 6, kemudian klik dan tahan, tarik ke atas. Bila tidak bisa, maka yang atas yang ditarik ke bawah. Kemudian pada pertanyaan kita masukkan judul dan deskripsi dulu. Tambahkan judul dan deskripsi. Nah, tarik ke atasnya pertanyaan. Kita beri isikan biodata atau bukan biodata, identitas. Pertanyaan pertama yaitu nama. Wajib diisi, diaktifkan, jadi tidak boleh tidak diisi. Kemudian klik plus lagi, kemudian kelas wajib diisi, kemudian nomor absen wajib diisi, kemudian kode validasi wajib diisi. Ini artinya apa? Bila tidak diisi kode validasinya, maka tidak bisa melanjutkan mengisi soal valid. Kemudian untuk apa? Untuk mengunci formulir ini dari pengisian yang tidak diharapkan. Tapi tidak digunakan juga tidak apa-apa, sesuai kebijakan masing-masing. Bila kode validasi, maka klik titik 3, kemudian klik validasi respons. Nah, misal ini angka bisa diisi sama dengan di bagian kontennya, kemudian angkanya berapa, misal validasinya angka 100. Bila nanti tidak diisi 100, maka tidak bisa masuk. Teks kesalahan khusus diisi kode tidak valid. Ada seru. Setelah itu klik pada tambahkan bagian. Nah, ada di bagian bawah sendiri, klik. Setelah bagian 1, nah ini lanjutkan ke bagian berikut. Sudah betul. Bagian tanpa judul. Nah, ini diisi soal. Kerjakan dengan baik dan benar, atau terserah instruksinya bagaimana. Kemudian untuk pilihannya ini soal pertama sudah. Kemudian klik lagi plus soal yang kedua. Soal kedua ini seperti apa? Oh, di sini ternyata gambar. Berarti apabila gambar, berarti yang kita copy yang ini pertanyaannya. Kemudian paste. Kita masukkan gambarnya. Karena gambarnya ini adalah beberapa gambar, ini tidak bisa dimasukkan satu persatu, tapi masukkan semuanya dengan cara apa? Dengan cara screenshot. Lalu kita buka alatnya.
kemudian klik cari dan kita buka file yang tadi sudah kita. Snipping tool ini screenshot secara manual. Nanti ada cara untuk screenshot dengan menghasilkan file secara otomatis. Nanti saja. Nah, ini sudah muncul. Nah, pilihan option jawaban singkat ini kita ganti menjadi pilihan ganda. Nah, jawabannya apa? 1, 2, 3, 4. Silakan diblok. Klik opsi 1, paste. Kunci jawaban. Jawaban nomor 1. Poinnya berapa? 25. Selesai. Ya, itu untuk 2 tipe soal. Tipe soal yang ketiga yaitu bagaimana dengan kasusnya seperti ini. Itu ada percakapan dan melengkapi, lalu ada gambar, maka di screenshot juga. Kemudian save. Klik plus dan upload. Pertanyaan ini harus diisi juga. Misal ini kemudian diisikan jawabannya. Aleta kemudian isi kuncinya yaitu misal ini apa ini saya pikirkan, terus dianggap aja itu, kemudian klik selesai seperti itu. Nah, kemudian tipe soal yang ketiga yaitu ada satu paragraf untuk beberapa pertanyaan. Silahkan klik pada bagian ini, tambahkan gambar. Kalau tampilan seperti ini ada di bawah, tapi kalau tampilan penuh ada di samping. Nah, ini tambahkan gambar. Silakan ini di screenshot. Ini fontnya kita ganti ya dengan Arial biar menarik. Kemudian baru kita screenshot. Setelah itu silakan kita masukkan dulu paragrafnya, kemudian simpan. Nah, judul gambar kita masukkan perintahnya. Read the text below to answer the next two questions. Setelah itu baru kita masukkan pertanyaan di bawahnya plus tambahan pertanyaan. Based on the text above, copy. Nah, opsi jawabannya. Paste. Kuncinya apa? Misalnya kuncinya ada 4, poinnya 25. Selesai. Nah, ini tipe soal yang ketiga yaitu esai. Tinggal diklik apa? Tinggal klik plus tambahkan pertanyaan. The popular sport is. Nah, pertanyaan popular sport is. Nah, kemudian pilihan ganda kita ganti menjadi jawaban singkat.
Bila jawabannya panjang, berarti klik jawaban paragraf. Nah, kemudian pada bagian kunci jawaban, ini mau dimasukkan langsung juga bisa, tetapi biasanya nanti tetap perlu dicek secara otomatis. Sebagai contoh, misal the popular sport is basketball. Atau ketik lagi basketball, ketik lagi huruf kecil basketball. Karena apa? Tidak semua. Jadi contoh ini huruf besar di depan, nanti ternyata ngetiknya itu huruf kecil semua. Bila ini tidak dimasukkan maka nanti dianggap salah. Jadi oleh karena itu kalau saran saya untuk isi ini semuanya dikoreksi manual, tidak perlu diisi ini. Jadi contohnya dihapus saja. Tapi kalau mau diisi juga tidak apa-apa sih. Misalnya ini diisi langsung. Tapi tetap harus dicek. Kemudian poinnya 25 juga. Kemudian klik selesai. Selanjutnya itu 3 tipe soal. Seperti itu cara 3 atau berapa ya? Lebih berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 tipe soal. Bila tipe soal yang lain, contoh yang checkbox, sebagai contoh misal verifikan otomatis, masukkan opsi 1, gambarnya. Nah, semisal seperti ini, opsi jawabannya di pilihan ganda ini kita ubah menjadi kotak cetak. Kemudian masukkan kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya yang mana? Oh, ini sama ini. Poinnya berapa? 25. Selesai. Maka bila tidak dijawab 2, maka salah. Atau dijawab salah satu pun juga benar sih. Tidak harus 2. Seperti itu. Kemudian itu untuk memasukkannya. Ini diilustrasikan sudah banyak soalnya. Nah, tadi untuk tiap poinnya kan 25. Kita coba untuk memberikan tema dulu. Klik ini icon sesuaikan tema, klik pilih gambar. Kemudian silakan dipilih gambarnya yang mana. Kemudian warna tema, bila warna tema di sini kurang atau tidak sesuai, silakan mencari sendiri dengan cara klik plus ini. Kemudian klik warnanya yang diinginkan, yaitu warna latar belakang. Setelah itu gaya font. Nah, ini gaya font ini klik bisa pilih dasar, formal atau lucu. Jangan yang dekoratif karena sulit untuk dibaca. Saran mungkin dasar atau lucu saja. Anggap saja lucu, yang menarik. Kemudian opsi tema bisa di close. Setelah itu satu lagi yang perlu diberikan yaitu penilaian akhir tahun bahasa Inggris kelas 3, kasih judul yaitu SD Al
salah assalam. Lalu cara mengirimnya bagaimana? Klik kirim, kemudian klik kirim melalui ini yang tengah di links, kemudian centang perpendek URL. Nah, ini yang di copy balik. Setelah itu yang dikirim bisa ditaruh di Word. Link PAT kelas. Nah, bisa disimpan dulu. Nanti ketika tiba masanya bisa dikirimkan. Nah, kita uji untuk soalnya. Kita coba buka. Nah, ini misalnya bisa di situ. Kode validasi tadi terhapus. Nah, ini bisa dibaca ini. Oke, kita sebelum aja unsur situation. Nah, the popular sport is basketball. Contoh saya kasih spasi. Ini checklist. Jadi kita coba checklist salah satu. Kita klik kirim. Kita lihat skor. Nah, lihat yang benar yang mana. Oh, ini benar, ini salah. Nah, ini salah. Jawaban benar ini. Nah, ini basketball. Ini benar adalah no. Seperti itu. Jawaban yang benar adalah oh ya. Jadi untuk checklist itu dua-duanya harus dipilih. Kita evaluasi untuk jawaban yang isi. Dapat nilai 50 dari 150. Kita masuk ke respons, kemudian klik ke pertanyaan, klik pada bagian pertanyaan ini. Di pertanyaan yaitu the popular sport is, nah ini satu tanggapan tidak dinilai. Ini kita klik tandai sebagai benar. Jawabannya apa? Yaitu yang betul, basketball. Kemudian klik hasil edit tertunda, klik simpan. Kita bisa refresh. Nah, poinnya naik. Kemudian cara mengekspornya bagaimana? Bisa diklik ini, membuat spreadsheet. Nah, bila kita belum punya spreadsheetnya atau Excelnya, kita bisa membuat sendiri. Misal ini daftar nilai PAT bahasa Inggris. Kemudian klik buat. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau sudah membuat misal PAT bahasa Inggris kelas 4, nah itu juga bisa dimasukkan. Jadi tadi kalau yang kita pilihkan buat, nanti yang diklik nanti pilih yang bawahnya, bukan yang buat. Nah, kita pilih dan kita masukkan ke spreadsheet ini. Daftar nilai PAT bahasa Inggris. Setelah itu skornya ini bagaimana? Nah, karena 2,5 ditulis 25, otomatis nanti nilainya itu lebih, nggak 100 lagi. Ini contoh baru beberapa soal kan sudah 150. Kita ubah dengan cara apa? Silakan diblok, misal ibaratkan ini sudah ada banyak datanya. Kemudian klik ini 1, 2, 3 format lain. Kemudian klik angka. Nah, ini langsung muncul 75,00. Seperti itu. Lalu untuk mengekspor ke Excelnya bagaimana? Silakan, atau mendownload, silakan klik file, kemudian klik download, klik Microsoft Excel. Nah, ini akan muncul seperti itu.
kita coba untuk yang tadi. Semisal ini yang PAT bahasa Inggris kelas 3, kita buat lagi. Nah, ketika membuat kembali dengan daripada mulai dari awal, kita bisa gandakan. Misal klik di titik 3 ini yang sudah jadi, kemudian keliru, kita masuk buka pemilih file bahasa Inggris. Nah ini, jadi dibuka dulu file formnya, berarti tidak bisa lewat form yang depan, tapi caranya masuk ke yang sudah jadi, kemudian buat salinan bahasa Inggris, misal ini kelas 4, folder div saya, oke. Nah setelah itu kita sesuaikan sesuai yang ingin diubah, kita akan diubah sendiri. Lalu kita respons. Nah di respons ini membuat spreadsheet, klik. Nah ini klik pilih spreadsheet yang ada, kemudian klik pilih. Nah kita cari jadi apa namanya, daftar nilai PAT. Nah ini namanya, kemudian klik pilih. Nah, akan terbuka spreadsheet yang tadi. Dengan apa? Dengan nama yang berbeda. Jadi tadi ada form respon 1, ada form respon 2. Seperti itu. Demikian bisa dicoba.